Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelumnya jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman. Bapa di sorga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kelemahan dan keterbatasan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap diri kami. Namun kami percaya bahwa ketika kami meminta keterlibatan Tuhan untuk melengkapi segala kekurangan kami, maka apapun yang kami dengar, kami mampu untuk mengerti tetapi juga untuk melaksanakan firman ini. Peristiwa berkaitan dengan masalah yang sengsara Tuhan Yesus Kristus, maka pengorbanan itu memiliki arti yang sangat besar dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kami kemampuan, tetapi dari istimewa pengertian, supaya kami dalam hidup ini menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Hamba Tuhan yang menderita, jujur dari firman Tuhan yang kami baca, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah dengan kekuatan Tuhan dinyatakan sebagai taruh-ia tubuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya tidak menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang,
oleh hikmatnya dan kejahatan mereka diam itu. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak sekalipun menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontakan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagia kita semua dengan firman Tuhan ini, dan kiranya Kudus senantiasa menolong kita supaya kita hidup sesuai dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus Kristus yang keempat, dan yang nantinya akan disaksikan oleh seluruh jemaat, di mana ada pembaptisan kudus dalam ibadah ini kepada seorang anak dan seorang anak kecil dan seorang dewasa. Untuk itu sebelum kita melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita semua, maka untuk ketahuan kita bahwa ada 3 hal besar yang diberitahukan kepada kita semua. Yang pertama, Tuhan menjadikan kita bersama anak-anak kita yang telah ditentukan dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus sebelum kita menjadi baru dan disucikan. Pembaptisan dengan air menunjukkan kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri dan mengaku dosa serta menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus yang Bapa. Bagian Alkitab yang akan kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 12. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelumnya jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman. Bapa di surga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kelemahan dan keterbatasan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap diri kami. Namun kami percaya bahwa ketika kami meminta keterlibatan Tuhan untuk melengkapi segala kekurangan kami, maka apapun yang kami dengar, kami mampu untuk mengerti tetapi juga untuk melaksanakan firman ini. Peristiwa berkaitan dengan masalah yang sengsara Tuhan Yesus Kristus, maka pengorbanan itu memiliki arti yang sangat besar dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kami kemampuan, tetapi teristimewa pengertian, supaya kami dalam hidup ini menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Hamba Tuhan yang menderita, jujur dari firman Tuhan yang kami baca, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah dengan kekuatan Tuhan dinyatakan sebagai karunia tubuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya tidak menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremehkan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontakan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagia kita semua dengan firman Tuhan ini, dan kiranya Kudus senantiasa menolong kita supaya kita hidup sesuai dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hosana, Hosana, Hosana. Atas nama Majelis Jemaat dan teman diberikan kesempatan kepada PKB Rayon, PKB Vokal Group untuk bersaksi dengan pujiannya. Salah satu cara untuk menyampaikan pesannya atau menyampaikan rencananya kepada manusia melalui para nabi. Saya ulangnya, nubuat itu adalah cara Allah untuk menyampaikan pesan bagi manusia melalui para nabi.
Kadang-kadang kita semua tahu bahwa rencana Allah itu tidak dikerjakan oleh Allah, tetapi rencana keselamatan Allah itu dikerjakan oleh manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, manusia siapa yang layak untuk mengerjakan rencana keselamatan Allah yang besar itu? Karena kita semua tahu, saya lalu tadi bilang kita sudah muda, kita sudah ejek, semua sudah kita lakukan untuk Yesus melalui perkataan dan perbuatan. Siapanya manusia yang layak untuk menerima mandat ini demi keselamatan manusia? Tidak ada. Maka Allah di surga berinkarnasi, Allah di surga meninggalkan tata kemuliaan, turun menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah seorang Mesias. Dia adalah seorang penyelamat dunia. Bapak Ibu Saudara, dalam konsep atau pandangan orang Yahudi, mereka tidak mau menerima Yesus yang loyo itu. Kalau kita lihat, Yesus itu kan tidak ganteng. Yesus itu biasa-biasa saja. Sementara yang mereka bayangkan bahwa Mesias itu harus betul-betul ganteng, yang berparas gagah, yang betul-betul menyenangkan hati mereka. Contohnya seperti Musa. Musa itu lagi-lagi ganteng, lagi-lagi gagah. Jadi mereka berpikir seperti begini. Pesan nubuatan dalam kaitan dengan Yesus sebagai Mesias, ini mereka berpikir seperti yang tadi saya katakan. Tetapi yang paling fatal lagi, semua isi nubuat itu selalu menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang diludahi, ketika seseorang dicaci maki, maka orang itu tidak dihargai, dan sepertinya dia tidak pantas untuk menjadi seorang Mesias. Pandangan Yahudi, pandangan orang-orang yang tidak mau menerima Yesus pada waktu itu. Dan itu benar. Tetapi dalam kriteria penilaian orang-orang Yahudi, Allah Bapa di surga tahu. Karena tadi saya katakan, ketika dia berinkarnasi, dia datang dalam wujud manusia, dan tidak mungkin jangan sampai ada yang menyampaikan Alkitab kita adalah Alkitab yang menyebarkan berita bohong. Ketika Yesus turun menemui manusia dalam kapasitas sebagai manusia yang pantas menerima amanat ini, mandat ini untuk dikerjakan, Yesus menunjukkan kualitas. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang pantas hidup bersama dengan manusia, tetapi dia tidak terbawa dan dia tidak terkontaminasi dengan kehidupan dunia pada waktu itu. Minggu kemarin, Bapak Ibu, saya bersyukur dan saya sangat bersyukur kalau hari ini, saat ini ada orang yang nantinya besok harus menghadapi eksekusi yang dia tidak tahu nanti. Mungkin biasa. Tapi kalau dia tahu tanggal 15 nanti saya dieksekusi, saya tidak tenang. Tapi Yesus menghadapi semua realita itu dengan tenang, dengan sabar. Orang yang mungkin tidak mau menerima itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang kita baca dalam Yesaya 53 tadi itu gambaran-gambaran. Ada seorang terlalunya dia katakan, tidak pernah Yesaya berdua tentang Yesus sementara datang dalam bentuk tersenyum dan tertawa.
Tetapi semua yang diceritakan itu betul-betul mereka tidak mau menerima dia. Intinya apa itu? Bukan suara nubuat yang menceritakan tentang dia yang datang, yang nantinya mengatakan semua itu sebagai bentuk dari ketidakmampuan Yesus untuk berlawanan dengan mereka, bukan. Tapi bagi orang-orang Yahudi, mereka pun tidak mengerti bahwa Yesus datang dalam misi apa ini sebenarnya. Dalam misi tadi seperti saya tahu, ya karena dosa tidak pernah menuntut manusia untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tidak pernah. Dosa selalu menciptakan konflik dan selalu membuat curang antara Allah dan manusia. Salah satu curang yang paling terbesar ketika mereka menyatakan sikap menolak Yesus, itu adalah curang yang paling besar. Dan pernyataan sikap itu menunjukkan bahwa mereka belum bersedia. Sekali lagi saya tegaskan, mereka belum bersedia menerima Mesias yang dalam angan-angan mereka harus datang dan panas. Bukan itu sebenarnya. Dalam cerita nubuat, semua yang harus dia jalani menunjukkan bahwa dia taat kepada Bapa di surga. Dia tunduk kepada semua. Saya pikir bahwa ketika seseorang diperlakukan dengan tidak pantas di depan umum, pasti dia memberontak. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengingat seekor semut, pasti semut itu bereaksi dan menggigit kaki saya. Apalagi manusia yang beragam ini, tetapi dia tahu dekret perintah Bapa di surga harus dikerjakan. Lalu manusia salah nafsu. Manusia beragam karena memang dia tidak pantas. Manusia menciptakan berita-berita yang tidak pantas dan membutuhkan Yesus. Tetapi kita semua tahu bahwa dia adalah manusia yang menurut penilaiannya tidak pantas, tetapi dia yang membawa manusia keluar. Dan dia adalah sosok yang memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rencana Allah itu sekali lagi tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang tidak layak di dunia. Hanya Kristus yang bersedia melaksanakan rencana Allah itu. Semua yang Yesus kerjakan untuk memuaskan rasa keadilan Allah atas dosa manusia yang telah menghina kehormatan. Yesus mencoba untuk menjalani semua yang dihadapi untuk mengembalikan rasa hormat manusia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya dengan cara itu, di dalam kenyataan hidup, ketika mereka belum bisa menerima sebuah fakta bahwa dia adalah bukan Mesias, karena memang yang namanya nubuat bukan lagi berbicara hari ini dan besok tadi. Bapak Ibu bisa membayangkan jarak antara nubuat Nabi Yesaya sampai peristiwa Bethlehem itu jarak waktu yang panjang. Artinya bahwa ketika Yesaya bernubuat, realisasinya ketika kedatangan Tuhan Yesus di dunia. Tentang isi nubuatan itu terjadi ketika kita mempelajari Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat ini benar-benar sungguh dan luar biasa menceritakan satu demi satu. Oleh karena itu, saya mau mengatakan kita semua berbahagialah kita semua yang hidup di zaman ini.
arahnya kemana, siapa yang mengeksekusi peristiwa itu, dan siapa yang akan menjadi peran utama dalam kisah itu, semua sudah jelas di hadapan kita. Itu Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama Mesias itu mereka pikir Mesias itu siapa sebenarnya? Mesias itu menurut mereka itu orang yang tidak seperti yang diceritakan dalam Injil Sinoptis itu. Tidak. Itu salah persepsi. Dan dia datang dengan satu tujuan dia untuk memperdamaikan manusia. Dan dengan semua yang dilakukan, maka manusia merasa hormat untuk mengembalikan penghormatan kepada Allah atas kasih, atas rancangan yang begitu luar biasa, rancangan keselamatan yang betul-betul hanya lahir dari sebuah kasih Allah yang tidak berlebihan. Sampai hari ini ada seorang ibu tua mengatakan kepada saya, dia tidak punya pendidikan, Bapak Ibu Saudara, tapi dia katakan, Bapak Pendeta, kalau Tuhan tidak mengasihi kita sudah mati, karena kita setiap hari membuat dosa. Pesan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bukan ketika kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini seluruh gereja di bawah kolong langit ini mencoba untuk merekonstruksi kembali, mengulangi ingatan kami kembali terhadap peristiwa ini, supaya bagaimana manusia itu ingat. Sebab kalau manusia tidak ingat, itu susah. Manusia yang melakukan segala sesuatu menurut keputusan kami dan segala penilaian yang dia lakukan itu adalah berpihak kepada diri, bahwa manusia tidak pernah melakukan salah dan dia mengatakan bahwa yang salah tidak, tapi manusia selalu mengatakan itu yang paling benar. Di tengah-tengah prinsip hidup seperti begini dan di masa raya serta Tuhan Yesus yang ketiga, semoga kita merubah mindset hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut kita harus melakukan hal besar, tidak pernah. Karena Tuhan tahu kita belum tetap setia terhadap segala komitmen. Hari ini kita berjanji besok kita Tuhan. Tuhan tahu. Tetapi pada prinsip sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita harus berkomitmen dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak membuat komitmen dengan Tuhan, maka kita suka tidak suka kita harus diperhadapkan dengan konsekuensi. Sederhananya, waktu saya SMA, saya ingat satu saat lalu, Tuhan Yesus, janganlah menangis lagi. Tuhan Yesus, Tuhan bersedia lagi. Pertanyaan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita semua, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah kasih sayang Tuhan yang begitu besar, sudah melalui hidup kita membuat Tuhan Yesus tersenyum? Melalui itu kata kita yang tidak berkenan, kita selalu membuat Tuhan Yesus menangis? Kesimpulannya, kita harus membuat Yesus tersenyum. Dengan nama Yesus tersenyum, ketika Tuhan Yesus melihat kita hidup, saya ingat benar firman Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memperhitungkan setiap perbuatan baik setiap orang. Yang tidak berkenan itu menjadi urusan Tuhan, dan yang tidak berkenan menjadi urusan Tuhan. Tetapi yang paling terbaik, marilah kita menjadi surat yang terutama. Mari kita selalu bersaksi tentang Kristus yang tersalib, di mana dan waktu kapan saja. Karena melalui jalan salib kita telah merasakan cinta kasih Tuhan yang tak terhingga,
Dengan jalan sering kita telah berdamai dengan Allah Bapa di surga. Itu semua terjadi bukan karena inisiatif kami, tetapi karena cinta kasih Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Sampai kapan kita harus membuat komitmen di hadapan Tuhan? Saya tidak sabar. Tadi malam Bapak Pendeta telepon saya, Bapak Pendeta kata ada baptisan, tapi tidak bilang baptisan dewasa, cuma bilang baptisan. Kaget saya bahwa baptisan dewasa. Bapak Ibu, tadi keluarga saya orang membawa anak untuk dibaptis, anak itu dia belum tahu apa-apa. Tetapi soal baptisan bukan soal tahu apa-apa atau tidak tahu apa-apa. Yang penting dia menjadi warga kerajaan Allah dulu. Saya mesti yang penting dia masuk dalam tubuh tabung kerajaan sorga. Karena anak itu ketika saya baptiskan dia, waktunya nanti Tuhan akan memanggil dia masuk dalam kerajaan dengan nama yang dimeteraikan. Ada amin, Ibu. Begitu juga saudara Nona atau Ibu Teresia Laricidias. Dia memiliki latar belakang yang tidak secara menentukan, tetapi melalui karya penulis ini suatu bukan paham. Pernyataan tadi ini juga bahwa inilah karya penulis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perkiraan menjadikan semua bangsa itu amanat itu bukan untuk pendeta, bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk semua. Karena itu amanat, itu mandat yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kita bisa memenangkan dunia ini hanya dengan itu kata kita lakukan perbuatan. Jangan kita berdebat. Kalau kita berdebat, ujung-ujungnya berapa mayat yang menjadi korban. Tapi kita tunjukkan bahwa Kristus kita yang benar-benar jaminan keselamatan bagi dunia. Tapi jangan bicara banyak. Dunia ini sepintar, tetapi saya katakan kepintaran dunia ini tidak bisa membuka tabir dan tidak bisa membuka rahasia tentang siapa itu Tuhan. Manusia boleh berdebat, tetapi sebagai orang Kristen ketika kita bertemu dengan fakta-fakta itu, apalagi yang harus kita lakukan dari itu. Makanya saya kadang-kadang kaget ada orang Kristen karena itu, karena ini bisa menangkal Tuhan Yesus. Putra takut ya. Karena siapa yang menangkal Tuhan di dunia ini, dia dapat Bapa di surga, aku akan menangkal dia. Cinta itu utamakan satu manusia itu. Firman ini dalam masa raya secara Tuhan Yesus, kiranya kita semakin dekat dengan peristiwa ini, supaya kita selalu benar-benar dapat bersaksi bahwa dia tertinggal, dia dimudahi, dia dicaci maki, bahkan harus tergantung seperti seorang narapidana cuma untuk memberi dan saya. Dan ingat pesan saya, beribu pulang dan baca dalam surat Yesus dan pasal 5 mungkin. Bapak Ibu melakukan segala sesuatu yang baik dan benar di dalam hidup ini bukan karena Bapak Ibu telah diselamatkan, tetapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kewajiban kita untuk selalu memberitakan Kristus tersalib sampai dia datang. Semoga saudara Teresia Laricidias berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ketika pernyataan saudara, kalau saudara mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan atas kemuliaan lain, tetapi kesadaran sungguh. Tapi juga saya mau katakan ini adalah karya tulis, sehingga saudara harus berjalan bersama Tuhan sampai dia datang pada kali yang kedua. Kepada keluarga besar setiap orang, jadilah mama dan papa yang baik. Nah, saya tahu didikan orang Batak belum biasa untuk anak-anak mereka. Semoga masa depan kita bagi keluarga ini melalui anak terkasih. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan dan mari kita buat komitmen bersama Tuhan. Saya tidak mau membuat Yesus menangis lagi, tapi saya
saya ingin melihat Yesus tersenyum di sana. Tuhan memberkati kita. Amin.
beri